Bicara nikel sekarang misalnya. Kenapa blueprint yang sudah membuat Indonesia bisa surplus perdagangan sampai 54 miliar US dollar hari ini, itu hanya salah satunya dari perumusan nikel. Yang tadinya kita mengirim raw material ke luar negeri, sekarang dihilirisasi di sini menjadi nilai tambah yang luar biasa. Ini baru nikel. Kita belum bicara yang namanya industrialisasi pangan. Ini second step, di mana dengan wilayah laut dan pertanian kita yang subur, dan apalagi kita juga salah satu produsen pupuk nomor 8 terbesar di dunia, dan saya yakin bisa jadi nomor 5. Dan ini ekosistem yang luar biasa yang kalau kita sinergikan dengan strategi besar kita sebuah bangsa, ini menjadi supply chain luar biasa. Yang kenapa ujung-ujungnya yang namanya raw material ini harus menjadi tadi keberpihakan buat bangsa kita tanpa menutup perdagangan dengan luar negeri, tetapi yang mengutamakan juga kesejahteraan bangsa kita harus terdepan. Ini yang kita lakukan. Isu ke depan ini yang kita hadapin ada 3 saya rasa. Satu, bagaimana green economy. Lihat, ini polusi luar biasa. Tapi jangan sampai salah ketika kita bicara polusi, kalau kita mengambil langkah-langkah yang belum tentu benar. Karena ada caranya. Green economy ini salah satu yang akan menjadi penting buat kita. Ya. Yang kedua tadi, yang namanya industrialisasi pangan. Kita sebagai negara yang laut pangannya ini luar biasa. Yang ketiga apa? Digital economy. Kita ini akan menjadi negara terbesar di digital economy di Asia Tenggara, 4.500 triliun. Nah, konteksnya apa? Tadi yang disampaikan Pak. Mikrofon, butuh bantuan. Di mana posisi PAN memperjuangkan ini ke depan? Sebagai konteks, ujungnya kalau kita di sini pasti sepakat kesejahteraan. Tetapi blueprintnya, bagaimana kita sebagai bangsa harus punya blueprint sendiri, itu oke. Bagaimana kembali tadi blueprintnya kita itu harus punya blueprint sendiri, bukan blueprint Amerika, bukan blueprint Cina, tetapi blueprint Indonesia sebagai bangsa, gitu, yang sesuai dengan kepentingan kita. Ya. Kalau kita bicara Indonesia first, kita menjauhkan diri dari supply chain dunia, kita nggak hidup juga. Kenapa? Kita mau membesarkan pupuk kita dari nomor 8 sampai nomor 5 karena kita menjadi negara pangan. Kita nggak punya postas, nggak punya pospat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan itu di Indonesia. Terus kalau kita bilang Indonesia first, kita nggak perlu postas. Ketika kita mengedepankan yang namanya kolaborasi dan peduli, nah ini sama. Tanpa kita kolaborasi kita semua, tidak mungkin kita sukses menangani COVID. Tetapi kolaborasi kalau tidak ada pedulian, bagaimana kita memprotek rakyat kita